البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kita kemarin sudah selesai belum tentang sebenarnya belum ya hadis Abdullah bin Amr ibn al-As tentang menangisnya Rasulullah SAW. Belum kita selesaikan. Baik. Ketika Rasulullah SAW mengangkat tangan beliau mengatakan Allahumma ummati ummati, ya Allah rahmatilah umatku, ya Allah rahmatilah umatku, wa baka, dan Rasulullah menangis. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari beliau bahwasanya ini adalah bagian dari syafaat Rasulullah kepada umat ini. Belas kasihan yang besar kepada umat ini sebagaimana dalam firman Allah taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri. Terasa berat baginya perkara yang memisahkan kalian, dan dia bersungguh-sungguh untuk tercurah kebaikan kepada kalian, dan dia penuh belas kasihan kepada kaum mukminin. Maka sampai beliau menangis. Baik. Dan juga disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam Syarah Sahih Muslim, ini memang bagian dari syafaat beliau dan syafaat beliau. Sebagaimana Ibrahim memberikan syafaat, Isa memberikan syafaat untuk umat mereka masing-masing, maka Rasulullah juga memberikan syafaat, memohonkan syafaat untuk umat beliau. Kemudian faqala Allah azza wa jalla ya Jibril idhab ila Muhammad. Maka Allah azza wa jalla yang tinggi di atas arsy-Nya sana berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Allah memang tidak bersama kita secara zatnya. Kalau Allah bersama kita, nggak perlu istilah pergilah. Seakan-akan ada apa? Jarak yang agak jauh terpisah sehingga harus ke sana kemari. Tapi apa? Allah sudah di samping kita dan Allah boleh langsung bicara pada Rasulullah. Demikian pula Jibril. Jibril adalah apa? Utusan Allah. Dia tidak jauh-jauh dari Allah. Ketika apa? Ketika belum ada tugas. Baik. Tapi ketika dikatakan wahai Jibril pergilah kepada Muhammad, menunjukkan memang apa? Allah Taala tinggi di atas sana, bukan di mana-mana, bukan pula sedang apa di samping kita ini. Wa rabbuka a'lam, sementara Rabbmu itu tahu. Fasalhu ma yubki, maka tanyai dia apa yang menyebabkan Anda menangis. Disebutkan oleh Nawawi rahimahullahu taala, hikmahnya adalah apa? Untuk menampilkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan besarnya perhatian Allah kepada kekasihnya ini. Ketika Rasulullah menangis, menyebutkan tentang umatnya dan menangis, Allah Ta'ala tidak tinggal diam. Allah Ta'ala bahkan menyuruh malaikat terbaiknya yaitu Jibril, datangi Muhammad. Tanya ada apa? Bukan untuk menyampaikan wahyu, tapi apa? Tanya apa yang terjadi dan seterusnya. Ini menunjukkan keutamaan keutamaan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah. Sampai apa? Urusan-urusan beliau itu sangat diperhatikan oleh Allah. Padahal Allah tahu tentang apa yang terjadi dan apa yang diinginkan oleh beliau. Tapi tetap Allah menyuruh Jibril untuk tanya. Menunjukkan apa besarnya perhatian. Fa'atahu Jibril. Lalu Jibril pun mendatangi Nabi Muhammad SAW. Fa'akhbarah Rasulullah SAW bima qala. Lalu Rasulullah mengabari beliau terhadap apa yang beliau ucapkan sendiri. Nah, kemudian di sini ada apa? Ada penyingkatan kalimat. Sebagaimana ini contoh yang sering terjadi, pola yang sering terjadi dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada penyingkatan kalimat diterangkan dengan lafaz-lafaz setelahnya, ditafsirkan dengan setelahnya. Jadi maknanya adalah apa? Rasulullah mengabarkan pada Jibril atas apa yang beliau ucapkan. Lalu apa? Jibril kembali kepada Allah Ta'ala menceritakan apa yang diucapkan Rasulullah. Wa huwa a'lam. Padahal Allah lebih tahu tentang itu. Tapi apa? Bukan karena Allah perlu informasi. Tapi apa? Untuk menampilkan keutamaan Muhammad kepada Jibril. Faqala Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala berfirman, ya Jibril, idhab ila Muhammad. Wahai Jibril, pergilah engkau kepada Muhammad. Baik. Ini menunjukkan apa? Betapa cepatnya kekuatan Jibril, betapa cepatnya laju Jibril tersebut. Padahal kita tahu perjalanan antara bumi ke langit dunia itu adalah 500 tahun perjalanan. Ketebalan langit dunia juga 500. Jarak antar langit juga 500. Masing-masing ketebalan langit juga 500. Nah, kalau sampai ke arasnya Allah itu perlu berapa ribu tahun.
Seandainya Jibril adalah semacam kita, perlu naik apa itu namanya pesawat Apollo atau apa, itu pun persiapan beberapa jam dulu, dipanaskan mesinnya. Sudah sampai ke Rasulullah, mungkin Rasulullah ini sudah 5.000 tahun yang lalu, kamu baru datang gimana? Misalkan. Lalu harus naik lagi Jibril, lalu datang lagi ke Muhammad kasih informasi. Sudah, Rasulullah padahal umurnya cuma 63 tahun, sudah nggak selesai. Tapi apa? Alur yang disebutkan dalam hadis ini itu betul-betul hanya dalam satu malam atau bahkan lebih cepat lagi, segera secepatnya. Itu menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala mampu menciptakan makhluk yang sehebat ini, yaitu Jibril alaihissalam. Baik, langsung pergi ke Muhammad lagi menyampaikan apa? Fakul, katakan kepada dia, inna sanurudika fi ummatika wala nasu'uk. Sesungguhnya kami akan membuat engkau ridha tentang umatmu dan kami tidak akan menyusahkan dirimu. Ini juga kata Imam Nawawi menunjukkan tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW sampai Allah mengusahakan agar Rasulullah sampai ridho, dicari keridhaan beliau. Padahal Allah Ta'ala fa'alu lima yurid, tapi Allah memang sangat sayang kepada nabinya yang ini. Beliau sayang kepada seluruh mukminin, tapi kepada Nabi lebih mulia lagi dan kepada Nabi Muhammad lebih tinggi lagi. Baik, sampai-sampai apa? Allah sampai istilahnya adalah yastarbih, yaitu mengusahakan keridhaan Nabi. Tentunya apa? Ini sekitar pendekatan bahasa kita, mengusahakan keridhaan Nabi dan berusaha agar Nabi itu tidak susah. Tapi apa? Tidak seperti yang diucapkan oleh orang-orang sufi, yaitu ketika ditanya oleh Jibril, wahai Rasulullah, apa yang membuat Anda menangis dan begini-begini, bahwasanya Allah Ta'ala akan membuat Anda ridha, maka Rasulullah mengatakan, idan ya Rabb, la arda wahidan min ummati yadkhulun nar. Wahai Allah, saya tidak ridha satupun dari umatku yang masuk ke dalam neraka. Maka Allah pun menyetujui. Akhirnya apa? Sudah, orang malas ibadah. Kita umat Muhammad, nggak mungkin kita masuk neraka. Rasulullah nggak rela itu. Itu nggak betul. Buktinya apa? Rasulullah yang mengabarkan tentang apa? Ayah ibunya di dalam neraka karena durhaka pada Allah. Juga mengabarkan tentang siapa itu? Abu Thalib yang sangat beliau sayangi. Demikian pula mengabarkan tentang Abu Lahab dan juga istrinya dan seterusnya. Jadi ketidakridhaan Rasulullah itu dibatasi dengan apa? Rasulullah tetap ridha dengan takdir Allah dan Rasulullah marah kepada orang yang durhaka kepada Allah. Tidak seperti guru yang digambarkan oleh orang-orang sufi. Walaupun sejahat apapun orang itu, sedurhaka apapun, sekafir apapun, Rasulullah nggak rela kalau dia dimasukkan dalam neraka. Itu tidak betul. Yang betul adalah Rasulullah rela dengan apa yang Allah ridhai dan Rasulullah murka kepada apapun yang Allah murkai. Baik, karena Rasul memang berusaha untuk mengikuti Allah. Oleh karena itulah Aisyah mengatakan kana khuluqu Rasulullah SAW Al-Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, yaitu mengamalkan apapun isinya. Allah mencintai sesuatu, Rasulullah mencintai itu. Allah membenci sesuatu, Rasulullah pun membenci itu. Dan intinya adalah hadis ini sebagai pelaksanaan dari firman Allah Ta'ala, wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Dan pasti Rabbmu akan memberikan kepadamu dengan suatu pemberian sampai engkau ridha. Di antara pemberian yang terbesar untuk umatnya adalah apa? Setengah dari umatnya itu menjadi penghuni surga. Tidak seperti umat-umat yang lain yang hanya sedikit yang masuk surga kalau dibanding dengan umat terakhir. Padahal umur mereka yang paling pendek, kesempatan ibadah paling pendek juga, badannya juga paling lemah. Tapi dengan rahmat dari Allah Ta'ala dan syafaat dari Nabi-Nya, banyak dari mereka yang amal-amalnya itu dinaikkan kualitinya dan diselamatkan. Sehingga setengah dari mereka menjadi penghuni surga. Setengah surga yang lain itu adalah untuk apa? Umat Muhammad adalah menjadi setengah penghuni surga. Itu kalimat yang betul. Surga dibagi dua, setengahnya adalah untuk umat Muhammad, setengahnya adalah untuk umat yang sebanyak itu yang lain dari kalangan mukminin. Baik. Kelanjutannya besok insya Allah hadis yang lain. Wallahu a'lam.